Hingga pada tanggal 22 Mei 2013, Gabriel sedang bermain dengan saudaranya di luar, ketahuan dengan ibunya. Hal itulah yang membuat Phil sangat marah. Kemudian Isauro mulai meninju tubuh Gabriel dengan tangannya sebanyak 20 kali, Bray, dan meninju kepala Gabriel 16 kali sehingga Gabriel tidak sadarkan diri. Hai Bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Detektif Satria tentunya. Terima kasih untuk kalian semua sudah klik video ini. Oke Bray, di video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai peristiwa tragis yang dialami oleh seorang bocah laki-laki dari California. So, tanpa perlu lama-lama langsung saja kita mulai kepada pembahasannya. Let's go. Oke Bray, jadi bocah yang saya bahas dalam video ini adalah seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun. Ia lahir pada tanggal 22 Februari 2005 dari pasangan Arnold Contreras dan Per Fernandez. Gabriel sendiri mempunyai dua orang saudara, satu perempuan dan satu laki-laki. Tidak lama setelah Gabriel lahir, ia pun kemudian diasuh oleh paman buyutnya dari pihak ibunya bernama Michael Lemos Carranza, Bray. Jadi Bray, saat Gabriel masih dalam kandungan, ibunya ingin sekali melakukan aborsi kepada Gabriel karena ibunya tidak ingin membesarkannya. Namun hal itu pun dilarang oleh paman Gabriel, yaitu Michael Lemos Carranza. Michael meminta kepada Perley untuk tetap melahirkan Gabriel lahir secara normal, sebab Michael sendiri yang akan merawat Gabriel setelah ia lahir. Nah Bray, Michael merupakan seorang pria gay atau sering kita sebut LGBT ya. Michael ini mempunyai pasangan gaynya yang bernama David. Ketika Pearl selesai melahirkan Gabriel dan keluar dari rumah sakit, kemudian Pearl pun menelepon Michael untuk mengambil Gabriel darinya. Berikutnya, Gabriel pun diasuh oleh dua pasangan gay, yaitu Michael dan David, selama 4 tahun, ya. Selama 4 tahun. Berarti mereka mengasuhnya dari tahun 2005 hingga tahun 2004. Gabriel diasuh oleh mereka dengan penuh kasih sayang, layaknya seperti anak kandung sendiri. Ketika memasuki tahun 2009, tepatnya usia Gabriel sudah masuk 4 tahun, Bray. Gabriel pindah dengan nenek kakeknya untuk dipindahkan ke ibu kandungnya, yaitu Pearl. Alasannya karena neneknya tidak senang Gabriel bersama Michael karena dia gay, dan pada tahun ini pun ibu Gabriel ingin mengambil Gabriel kembali. Selain itu, Pearl pergi ke kantor polisi dan melaporkan bahwa Michael telah melakukan pelecehan terhadap Gabriel, serta meminta hak asuh Gabriel diberikan kepada dia, Pearl. Gabriel tinggal bersama ibunya dengan pacar ibunya bernama Isauro Aguirre yang merupakan seorang security guard di rumah sakit lansia. Gabriel tinggal bersama ibunya dari tahun 2009 hingga tahun 2012, Bray. Walaupun Michael sebenarnya tidak ada sama sekali melakukan tindakan pelecehan terhadap ponakannya, Gabriel itu. Tapi karena ia merasa takut, maka hak asuh Gabriel pun diberikan kepada Pearl, ibunya kandung Gabriel tadi. Dan juga Bray, karena ibunya masih tinggal dengan orang tua Pearl, jadi Gabriel saat itu masih aman, kita bilang, karena masih diawasi oleh kakek dan neneknya. Gabriel sendiri adalah anak yang sangat sayang dengan ibunya, Bray. Sebenarnya, tujuan Pearl mengambil Gabriel adalah untuk mendapatkan uang kesejahteraan yang digunakan untuk keperluannya sendiri. Ya, berarti itulah tujuannya, Bray, supaya mendapatkan uang kesejahteraan tadi. Oke, Bray, lanjut. Beberapa hari berikutnya, Bray, Pearl pun menikah dengan Isauro Aguirre dan pindah ke rumah di Ausoro di Los Angeles dengan membawa semua anaknya. Berarti ada 3 orang tadi ya, termasuk juga Gabriel. Setelah Gabriel ikut dengan ibunya, Gabriel pun pindah ke sekolah dan masuk kelas 1 SD. Saat pertama kali masuk, salah satu guru Gabriel di sekolah sudah merasakan hal aneh terhadap Gabriel. Karena Gabriel selalu datang ke sekolah dengan luka-luka di sekujur
di tubuhnya dan membuat gurunya sangat khawatir. Kemudian pun Gabriel bertanya kepada gurunya seperti ini, "Guru, apakah normal jika ibu saya memukul saya?" Lalu guru Gabriel pun bingung sambil menjawab, "Ya, normal. Normal jika anak itu nakal." Kemudian Gabriel pun menanyakan lagi, Bray, "Apakah normal jika ibu saya memukul saya dengan ujung tali pinggang yang ada metal dan runcingnya?" Itu tanya dari Bray. Dan ini pun langsung membuat si guru takut dan langsung menelpon layanan perlindungan anak. Dan salah satu seorang dari layanan perlindungan anak itu pun berkata bahwa dia akan datang ke rumah Gabriel untuk memastikan hal tersebut. Tapi orang dari pelayanan itu tidak datang, sehingga makin hari guru Gabriel melihat makin banyak luka di sekujur tubuh Gabriel. Dan mukanya bengkak, Bray. Ada lingkaran biru seperti pukulan. Lalu guru tersebut bertanya kepada Gabriel, "Apa yang terjadi?" Tapi di sini Gabriel berbohong, Bray, dengan menjawab, "Saya bermain dengan abang saya dan saya jatuh." Lalu si guru pun tidak percaya, Bray, dan memaksa Gabriel untuk jujur. Akhirnya Gabriel jujur dan berkata bahwa dia ditembak oleh ibunya dengan pelet BB gun. Itu saya tidak tahu ya kan, apa itu pelet BB gun. Mendengar itu, si guru panik dan menelpon layanan perlindungan anak lagi. Ya, akhirnya seorang dari layanan perlindungan anak itu pun datang ke rumah Gabriel. Karena kedatangan petugas perlindungan anak ke rumah Gabriel, Gabriel pun semakin parah dipukul oleh ibunya. Gabriel pun meminta kepada gurunya agar tidak lagi menelpon layanan perlindungan anak. Tante Gabriel akhirnya menelpon polisi sampai 2 kali dan akhirnya polisi datang ke rumah Gabriel. Pada saat polisi sampai ke rumah Gabriel, Pierre bilang kepada polisi bahwa Gabriel itu tukang bohong. Pierre tidak pernah memukul dan menyiksa Gabriel. Luka yang ada di sekujur tubuhnya itu akibat Gabriel dipukul oleh anak-anak tetangganya. Itu ungkapan dari Pierre ya guys ya. Polisi yang mendengar pengakuan Pierre pun langsung percaya begitu saja. Bukannya malah melakukan double check, guys. Polisi pun malah percaya gitu, Bray, sama Pierre tadi. Polisi juga malah mengancam Gabriel untuk tidak berbohong lagi atau akan dimasukkan ke dalam penjara. Malahan Gabriel diancam lagi, Bray. Sebenarnya, Bray, yang terjadi dalam rumah Gabriel adalah orang tuanya percaya bahwa Gabriel adalah seorang gay. Padahal mereka tidak memiliki bukti apapun, Bray. Ya, walaupun misal Gabriel gay, apakah pantas anak umur 7 tahun disiksa begitu kejam? Pierre juga seolah percaya bahwa jika dia memukul dan menyiksa Gabriel, maka anaknya akan menjadi normal atau tidak gay. Itulah alasan kenapa Pierre membunuh anaknya. Jadi si Pierre akan mengunci Gabriel di laci kecil di rumah mereka. Gabriel tidak boleh keluar, bahkan untuk buang air pun tidak boleh, maupun buang air besar pun tidak diizinkan keluar, Bray. Nah, si Pierre pun ini memelihara seekor kucing dan kotoran kucingnya dikasih ke Gabriel untuk dimakan. Pierre akan memaksa Gabriel untuk memakan kotoran kucing dan muntahnya sendiri. Isauro juga ikut memukul, Bray, dan menembak pelet BB gun ke sekujur tubuh Gabriel. Si Pierre juga pernah memukul muka Gabriel dengan tongkat baseball hingga gigi depan Gabriel rontok, Bray. Dan mereka akan menggunakan puntung rokok kemudian ditempelkan di sekujur tubuh Gabriel. Hingga pada tanggal 22 Mei 2013, Gabriel sedang bermain dengan saudaranya di luar, ketahuan dengan ibunya. Hal itulah yang membuat Pierre sangat marah. Kemudian Isauro mulai meninju tubuh Gabriel dengan tangannya sebanyak 20 kali, Bray, dan meninju kepala Gabriel 16 kali, sehingga Gabriel tidak sadarkan diri. Si Isauro pun mulai panik dan membawa Gabriel ke kamar mandi dan menyiram mukanya dengan air dingin. Tapi Gabriel tidak bangun juga. Karena putus asa, Isauro pun menelpon 911 untuk dipanggilkan ambulans sambil berkata bahwa Gabriel jatuh dan tidak sadarkan diri. Itu tadi adalah akibat dari pukulan dari Isauro, guys. Hingga 2 hari kemudian pun Gabriel meninggal. Tepatnya 24 Mei 2013 di Rumah Sakit Anak Los Angeles. Dia meninggal usia 8 tahun. Saat diotopsi, Bray, dapat dilihat bahwa Gabriel telah disiksa karena banyak sekali luka yang baru saja sembuh atau luka baru di sekujur tubuhnya, dan menemukan kotoran kucing di lambung. Tidak lama kemudian, Bray,
Pierre dan Isauro ditangkap dan disidang, di mana Pierre mengaku bahwa dia bersalah dan mendapat hukuman penjara seumur hidup. Lumayan sih masih. Dan Isauro mendapat hukuman mati. Setimpal hukumannya nih. Kemudian 4 pekerja sosial yang tahu tentang kasus Gabriel pun namun bukan saja. Mereka pun juga disidang dan dipecat dari pekerjaannya. Oh, 4 pekerja sidang tadi mereka sosial tidak mau mengaku. Jadi pada 23 Mei 2013, belum hari kematian Gabriel, Pierre Fernandez dan Isauro Aguirre pun akhirnya ditangkap. Fernandez ditangkap karena kejahatan membahayakan anak, sementara Aguirre ditangkap karena percobaan pembunuhan. Namun, ketika Gabriel meninggal, Fernandez dan Aguirre keduanya didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dengan keadaan penyiksaan khusus. Jaksa menuntut hukuman mati. Pierre Fernandez mengaku bersalah pada 15 Februari 2018 atas dakwaannya sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan untuk menghindari hukuman mati dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Di pengadilan, dia menyatakan, "Saya ingin mengatakan saya minta maaf atas apa yang terjadi. Saya berharap Gabriel masih hidup. Setiap hari saya berharap bahwa saya akan membuat pilihan yang lebih baik. Saya minta maaf kepada anak-anak saya dan saya ingin mereka melakukannya. Tahu bahwa aku mencintai mereka." Itu ungkapan dari Pierre. Isauro Aguirre mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama tersebut dengan keadaan khusus penyiksaan. Dan kasus itu dituntut oleh Wakil Jaksa Wilayah John Hatami dan Wakil Jaksa Wilayah Scott, yang hingga pada 2017 September pemilihan juri untuk kasus ini dimulai. Kuesioner diberikan kepada calon juri dan mereka beritahu bahwa persidangan bisa berlangsung selama 6 minggu. Selain itu, mereka diberitahu bahwa persidangan melibatkan luka internal dan luka eksternal yang luas dari korban. Komposisi juri 7 perempuan dan 5 laki-laki pada saat itu. Ketika persidangan dimulai, para juri ini diberi perincian tentang pelecehan ekstensif yang dialami Gabriel. Dan bulan-bulan sebelum pemukulan fatalnya, Jaksa John Hatami menyebut Aguirre kejahatan murni dan berargumen bahwa dia pantas mendapatkan hukuman mati, meskipun atau bahkan tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan pada Gabriel. Lalu pengacara pembela John Allan, yaitu pembela Pierre, berpendapat bahwa Aguirre dianggap baik dan penyayang selama bekerja di fasilitas pensiun, bahwa dia tidak pernah melakukan kejahatan sebelum bertemu Pierre Fernandez. Musyawarah juri pun dimulai pada tanggal 14 November 2017 dan putusan diambil pada sore hari berikutnya. Pada akhirnya, juri memutuskan dia bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan bersalah atas dakwaan penyiksaan. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2017, juri atau hakim mulai musyawarah untuk tahap hukuman. Hari berikutnya, juri menemui jalan buntu. Namun pada tanggal 13 Desember, mereka menjatuhkan vonis mati yang diterima oleh Hakim Giorgi Gelomili. Jujur saya menceritakan cerita ini sangat sedih, Sungguh tega seorang tua membunuh anaknya yang masih berusia 7 tahun atau 8 tahunan. Masih kecil lah kita bilang, masih anak di bawah umur itu. Dipukul, disuruh makan tai kucing, serta juga disuruh makan muntah kucing. Ini sungguh-sungguh biadab, sungguh-sungguh biadab sungguh biadab. Memang pantas sih kalau ibunya Pierre ini mendapatkan hukuman mati dan juga suami baru ayahnya yaitu Isauro tadi mendapatkan hukuman mati. Semoga saja untuk kedepannya tidak ada lagi korban-korban yang seperti ini, terkhusus juga anak-anak. Semoga tidak ada lagi menjadi korban kekerasan dari anaknya. Mari kita jaga anak-anak Indonesia dan juga anak-anak di seluruh dunia ini. Kita lindungi mereka, apalagi kita di Indonesia juga ada undang-undang perlindungan anak dan juga ada pelayanan perlindungan terhadap anak. Mungkin di sini saja sampai saya bawa ceritanya. Terima kasih buat kalian semua sudah nonton video ini sampai akhir.
Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di subscribe, tulis warna merah yang ada di bawah, kemudian tanda loncengnya juga jangan lupa kalian klik agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan juga saya minta kepada kalian silahkan di share video ini di sosial media kalian agar apa yang kalian tahu diketahui juga oleh saudara dan kerabat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.